Pemirsa, Ketua DPRD Medan Hashim SE menerima banyak keluhan dari warga saat menjemput aspirasi warga sekaligus melaksanakan sosialisasi Perda di Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli. Di antaranya mengenai jembatan titik gantung yang diminta warga dibuat menjadi jembatan permanen, persoalan drainase di Jalan Suasa yang selalu menimbulkan kebanjiran, kemudian area parkir dan akses masuk ke Puskesmas Medan Deli yang sempit, serta penolakan rumah sakit terhadap pasien BPJS Mandiri yang menunggak. Sementara di Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, warga berharap Ketua DPRD Medan bisa mengusulkan pembangunan sekolah SMA negeri. Medan itu dinamakan jaminan kesehatan Medan Berkah. Caranya bagaimana? Harus warga Kota Medan memiliki KTP Kota. Ketua DPRD Kota Medan Hashim SE Sabtu dan Minggu kemarin kembali menjemput aspirasi warga sekaligus menggelar sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang sistem kesehatan Kota Medan di dua kecamatan Kota Medan, yakni Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli dan Jalan Platinum Raya Komplek Ruko Kota Baru Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli. Dalam kegiatan pertama Sabtu 13 Juli di Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli, tepatnya berlangsung di Jalan Perak depan halaman Sekolah Suci Murni. Ketua DPRD Kota Medan Hashim mengawali pertemuan dengan menjelaskan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang sistem kesehatan Kota Medan, yang tujuannya dibentuk dan disahkan adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Medan, serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkau, dan terbuka bagi masyarakat Kota Medan. Lebih lanjut, wakil rakyat yang sudah 3 kali terpilih sebagai anggota legislatif di DPRD Kota Medan dan pada Pileg 2024 terpilih sebagai wakil rakyat untuk DPRD Sumut itu, menjelaskan salah satu implementasi dari Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang sistem kesehatan Kota Medan adalah lahirnya program BPJS Universal Health Coverage, Jaminan Kesehatan Medan Berkah atau UHC-JKMB. Di mana melalui program UHC-JKMB ini, masyarakat Kota Medan kini tidak perlu lagi khawatir untuk berobat di puskesmas maupun di rumah sakit di Kota Medan. Sebab dengan cukup menunjukkan KTP sebagai warga Kota Medan, warga sudah bisa mendapat pelayanan kesehatan dan berobat gratis di puskesmas dan di rumah sakit dengan catatan rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan pihak BPJS Kesehatan. Karena untuk biaya perobatan gratis itu seluruhnya sudah dianggarkan oleh pemerintah Kota Medan. Jadi kalau ada warga yang menunggak iuran BPJS Kesehatan secara mandiri untuk sementara bisa berobat gratis dengan beralih ke program UHC-JKMB. Namun BPJS mandirinya yang tertunggak juga harus dibayar baik secara dicicil atau juga dilunasi jika sudah ada uang. Ketua DPRD Kota Medan Hashim SE menjelaskan ada 3 rumah sakit di Kota Medan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, yaitu Rumah Sakit Siloam, Rumah Sakit Kolombia, dan Rumah Sakit Mitra Medika Primer. Namun begitu, ia berharap warga Kota Medan selalu sehat-sehat dan tidak sakit, sebab kalau sudah sakit akan sulit untuk beraktivitas, terutama untuk mencari rezeki. Universal Health Coverage itu berupa BPJS Kesehatan yang diberikan gratis, ya. Nah, caranya bagaimana? Harus warga Kota Medan memiliki KTP Kota Medan. Jadi tidak perlu takut lagi Bapak Ibu, ya, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir lagi. Mengakhiri sambutannya, Ketua DPRD Kota Medan Hashim meminta kepada ratusan warga yang hadir untuk nanti bertanya atau menyampaikan aspirasinya. Sebab pertemuan ini tidak hanya fokus tentang kesehatan, tetapi juga yang lainnya sehingga keluhan, masukan atau aspirasi warga yang disampaikan nanti bisa ditindaklanjuti secara resmi ke pemerintah Kota Medan melalui pokok pikiran atau pokir DPRD Kota Medan. Dalam pertemuan ini, warga Kota Bangun pun menyampaikan keluhan dan aspirasinya. Salah satunya adalah Sudirman, Kepala Sekolah SMA Suci Murni. Kepada Ketua DPRD Kota Medan Hashim, Sudirman menyampaikan keluhan terkait akses masuk ke Puskesmas Kecamatan Medan Deli, serta area parkir di Puskesmas tersebut yang dinilai sangat sempit sehingga membuat warga yang hendak berobat terkadang kesulitan hendak memarkirkan kendaraannya. Sebagai warga sekitar, ia pun menyarankan kepada Ketua DPRD Kota Medan supaya ada pelebaran jalan masuk ke area puskesmas serta diperluasnya area parkir Puskesmas Medan Deli. Sekitar lebih hampir 200 meter lagi. Kemudian yang besar, kemudian kiri kanan diapit oleh gudang. Kalau misalkan ada kebijakan daripada Pemko, memperluaslah area parkir atau akses masuk ke dalam. Kemudian yang urgent ataupun yang kami rasakan sebagai pengguna jembatan gantung yang ada di penghubung dari seberang sana kemari yang
untung atau banyak. Itu gimana coba kelurahan mana? Kelurahan dan katakan Mas. Oh, kemarin sempat ditinjau oleh Pak Bobi, tapi kalau yang meninjau itu sudah berkali-kali tokoh, tapi aksesnya nggak jalan-jalan juga. Jadi mumpung dalam kesempatan ini Pak Hasim ada Mapata 2 bulan lagi menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Medan, tentunya bisa mengingatkan kalau itu akses diperbaiki atau difasilitasi, karena disitulah sumber kemacetan sehingga memberikan dampak kepada guru-guru yang ada di Sukabumi, karena kalau sudah terlambat berhenti saja itu sampai macet. Menyampaikan keluhannya terkait drainase di Jalan Suasa yang sudah 12 tahun dimohonkan kepada pemerintah supaya diperlebar dan dibuat permanen, tetapi sampai saat ini juga belum terrealisasi. Atas nama warga, ia sangat berharap drainase tersebut diperlebar hingga 1,5 meter dengan panjang 170 meter, agar ketika hujan turun tidak lagi terjadi banjir di Jalan Suasa dan daerah sekitarnya. Selain itu, ia juga menyampaikan keluhan terkait persoalan BPJS Kesehatan Diri yang ditolak oleh rumah sakit karena menunggak iuran. Kejadian itu terjadi pada Desember 2023, di mana salah seorang warganya yang berobat di Rumah Sakit Esmun Marelan ditolak oleh pihak rumah sakit untuk berobat sebelum melunasi hutang iuran BPJS Mandirinya. Sebagai kepala lingkungan, ia mengaku kecewa terhadap sikap rumah sakit itu, karena penerapan program UHC JKMB sudah berlaku sejak tahun 2022 akhir. Mengapa pasien yang BPJS yang menunggak malah ditolak karena bisa dialihkan ke program UHC JKMB? Lingkungan berapa Pak? Lingkungan 7, tempatnya di Jalan Suasa Pak. Itu adalah sentral dari lingkungan 7 dan lingkungan 8. Apabila sedikit aja banjir Pak, itu paritnya melimpah sehingga membuat warga kebanjiran. Siap. Jadi kalau banjir itu akibat sakit juga Pak. Iya. Jadi kami mohon dari masyarakat, dari pengguna untuk bisa dipermanenkan lah Pak. Siap. Ada satu lagi Pak. Siap. Masalah tentang yang dikatakan tadi, masalah BPJS gratis tadi Pak. Siap. Sudah 2 kali saya mengalami ke rumah sakit, bahwasannya yang mandiri, yang berbayar Pak, karena dia yang tidak mampu, maka dibawa ke rumah sakit. Namun pihak rumah sakit meminta untuk dibayar dulu dendanya Pak. Tunggakan. Gimana itu? Itu Esmun Pak. Esmun. Ya, tahun Pak. Setelah mendengarkan berbagai aspirasi yang disampaikan warga, Ketua DPRD Kota Medan pun mengatakan ia sudah koordinasi dengan Kepala Puskesmas Medan Deli mengenai akses jalan masuk Puskesmas Medan Deli yang sempit serta area parkir yang tidak memadai itu. Hal ini menjadi catatan untuk nanti disampaikan kepada pemerintah Kota Medan melalui sidang paripurna DPRD Kota Medan. Mengingat akses masuk ke dalam puskesmas diapit 2 gudang, tentu ada mekanisme untuk mencari lahan kosong guna memperluas akses masuk ke puskesmas, begitu juga dengan lahan parkirnya. Soal perbaikan drainase di Jalan Suasa agar diperlebar sehingga tidak lagi timbul banjir, Ketua DPRD Medan Hasyim meminta warga untuk membuat permohonan atau surat usulan pembuatan drainase, sehingga nanti melalui lembaga DPRD Medan ia akan kawal agar perbaikan drainase tahun ini mudah-mudahan dapat terrealisasi di Jalan Suasa. Sementara terkait penolakan di rumah sakit kepada pasien BPJS Mandiri yang menunggak iuran untuk berobat, Ketua DPRD Medan menyatakan hal itu sangat menyalahi aturan. Seharusnya pihak rumah sakit bisa membantu si pasien untuk berobat dengan mengalihkan BPJS Mandirinya ke program UHC, karena kejadian ini berlangsung di Desember 2023, sedangkan penerapan program UHC JKMD sudah dimulai sejak Desember 2022. Oleh karena itu, ia berjanji melalui Komisi 2 DPRD Medan akan memanggil pihak rumah sakit Esmun dalam agenda rapat dengar pendapat atau RDP. Terakhir mengenai harapan warga agar jembatan titik gantung di Kelurahan Kota Bangun dibuat menjadi permanen dan bisa dilintasi kendaraan roda 4. Sangat didambakan ya, supaya titik gantung itu dibuat permanen dan diperlebar. Karena kita lihat memang saya sering lewat juga di jalan speksi ini, jalan speksi itu sangat padat Pak, ya. Sangat padat, lalu lintasnya berupa kereta, terus boleh dibilang itu cukup menjadi satu lintasan yang sangat penting bagi masyarakat.
Usai kegiatan, Ketua DPRD Kota Medan Hasim SE mengatakan dalam pertemuan jemput aspirasi sekaligus sosialisasi Perda nomor 4 tahun 2012 tentang sistem kesehatan Kota Medan di Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli ini, warga terlihat begitu antusias menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka. Di antaranya mengenai perbaikan drainase di Jalan Suasa untuk diperbaiki. Kemudian masalah akses masuk Puskesmas Medan Deli serta lahan parkir Puskesmas yang sempit. Kemudian mengenai rumah sakit Esmun yang menolak pasien BPJS Mandiri yang menunggak iuran padahal sudah ada program UHC. Dan terakhir mengenai harapan warga soal dibangunnya jembatan permanen untuk menggantikan jembatan tipi gantung yang terbuat dari besi di Kelurahan Kota Bangun. Masalah-masalah ini nantinya akan dikawal oleh DPRD Kota Medan supaya dapat diselesaikan secepatnya oleh pemerintahan Kota Medan. Yaitu adalah jembatan titik gantung yang ada di Kelurahan Kota Bangun. Dan kita mendorong pemerintah Kota Medan melalui dinas terkait supaya segera dilakukan program untuk pembangunan jembatan yang baru tersebut sehingga bisa memberikan akses yang mudah kepada masyarakat untuk melintasi jembatan tersebut. Karena di situ kita lihat itu sangat ramai dengan lalu lintas yang mempergunakan jembatan tersebut. Kemudian satu lagi terkait dengan rumah sakit Esmun ya, yang mana laporan dari masyarakat ternyata rumah sakit tersebut menolak pasien BPJS Mandiri yang menunggak BPJS-nya. Padahal sudah ada program BPJS UHC. Harusnya pihak rumah sakit bisa mengakomodir pasien tersebut dengan membantu mereka menjadi peserta BPJS UHC dengan menandatangani materai ya pernyataan bahwasanya mereka siap untuk menjadi dialihkan menjadi BPJS UHC. Atas dasar itu makanya kita mendesak ke depannya yang rumah sakit harus lebih profesional ya. Setelah menjemput aspirasi warga sekaligus sosialisasi Perda di Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, keesokan harinya Minggu 14 Juli, Ketua DPRD Kota Medan Hasim kembali menjemput aspirasi warga sekaligus melaksanakan sosialisasi Perda nomor 4 tahun 2012 tentang sistem kesehatan Kota Medan di Jalan Platinum Raya, Komplek Ruko Kota Baru, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli. Dalam pertemuan yang dihadiri ratusan warga serta perwakilan Camat Medan Deli, Puskesmas Medan Deli, pihak BPJS Kesehatan serta PKH Dinas Sosial Kota Medan itu, Ketua DPRD Kota Medan Hasim menjelaskan isi Perda nomor 4 tahun 2012 adalah mewujudkan pembangunan Kota Medan berwawasan kesehatan dan kemandirian daerah dalam bidang kesehatan. Melalui Perda ini, pemerintah Kota Medan dituntut memberikan pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkau, dan terbuka kepada masyarakat secara merata di puskesmas sebagai tingkat pelayanan dasar. Jadi implementasi dari Perda ini sudah merasa tentunya diharapkan juga puskesmas yang dari Titipapan ini juga. Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Kota Medan Hasim juga memberi kesempatan kepada warga yang hadir untuk menyampaikan aspirasinya di luar kesehatan. Baik itu soal pendidikan, infrastruktur, masalah kebersihan, maupun Kamtipmas yang nantinya akan ditampung untuk dibawa ke DPRD Kota Medan dan kemudian akan ditindaklanjuti ke pihak terkait. Kesempatan ini pun dimanfaatkan warga untuk bertanya kepada Ketua DPRD Kota Medan Hasim. Di antaranya Syafrizal Siagian, warga Titipapan yang mengharapkan pemerintah Kota Medan dapat membangun sekolah SMA negeri di Kecamatan Medan Deli. Selain harapan dibangunnya sekolah SMA negeri, warga juga berharap diprioritaskannya lapangan kerja bagi masyarakat Kecamatan Medan Deli. Sebab di Kecamatan Medan Deli banyak pabrik beroperasi, tetapi pekerjanya kebanyakan warga dari luar kecamatan itu, sementara warga sekitar masih banyak yang pengangguran. Bahwa SMA ini sangat menguntungkan di wilayah ini. Kenapa? Karena pendidikan di sekolah swasta tidak dimungkiri wilayahnya lebih besar daripada negeri. Kalau kita pendidikan, SMA negeri tidak ada di kecamatan Medan Deli, khususnya buat pemerintahan kecamatan. Kalau kita banyak pengangguran di kecamatan Medan Deli, sementara Medan Deli ini adalah di bawah tinggi. Karena dari masuk dari Medan Deli mencari nafkah, sementara kami menjual di sini.
Sementara itu, warga lainnya bernama Aini menanyakan kepada Ketua DPRD Kota Medan Hashim mengenai program BPJS UHC JKNB apakah berlaku kepada anak yang belum memiliki KTP. Misal kata ada anak berobat emergensi ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, apa yang harus dibawa ke rumah sakit itu sedangkan si anak belum memiliki KTP. Karena masuk rumah sakit, padahal dia tidak punya BPJS. Anak ini anak sakit ini Iya. Terima kasih. Menjawab pertanyaan yang disampaikan warga, Ketua DPRD Kota Medan Hashim mengatakan soal pembangunan SMA negeri itu sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, bukan pemerintah Kota Medan. Namun begitu, ia meminta warga untuk mengusulkan pembangunan sekolah SMA negeri di Kecamatan Medan Deli, dan nanti akan mereka sampaikan melalui lembaga DPRD Kota Medan ke pemerintah Provinsi Sumut. Masalah pekerjaan untuk warga sekitar, hal ini nantinya akan mereka bahas dengan komisi terkait dan Dinas Tenaga Kerja Kota Medan. Terkait anak yang belum memiliki KTP, apakah bisa berobat melalui program BPJS UHC JKNB? Ketua DPRD Kota Medan Hashim mengatakan hal tersebut bisa dengan cukup menunjukkan kartu identitas anak atau KIA atau juga kartu keluarga. Melalui kecamatan mungkin bisa nantinya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Medan untuk melakukan koordinasi juga dengan Dinas Pendidikan Usai kegiatan, Ketua DPRD Kota Medan Hashim kemudian menghampiri satu persatu warga. Momen ini pun dimanfaatkan warga untuk berfoto dan bersuah foto dengan anggota legislatif yang murah senyum itu. Selesai kegiatan dari Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli, Ketua DPRD Kota Medan melanjutkan kegiatan serupa ke Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan. Medan Deli. Nah, apa yang disampaikan warga ternyata di Medan Deli belum ada sekolah SMA negeri, ya, dan itu sangat dibutuhkan karena jumlah penduduk di Medan Deli termasuk besar. Ya, nah, terkait BPJS tadi ada warga juga menyampaikan pertanyaan terkait apakah anaknya yang belum memiliki KTP bisa berobat mempergunakan fasilitas program UHC BPJS, dan sudah kita jawab bahwasannya dan sudah kita jelaskan setiap warga Kota Medan yang memiliki KTP Kota Medan atau KK Medan itu bisa mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan dalam bentuk program UHC atau JKNB, sehingga anak yang belum memiliki KTP bisa menggunakan KK atau KIA, kartu identitas anak, untuk berobat di rumah sakit yang bekerja sama BPJS Kesehatan untuk program UHC atau JKNB. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan.